Nah, kita mulai dulu. Tadi alamat untuk LMS sudah ada di chat, di kolom chat, tapi nanti akunnya akan diberikan di grup WhatsApp. Di alamatnya tadi, nah nanti pembelajarannya Bapak Ibu itu menggunakan LMS Moodle. LMS Moodle untuk apa ya? Untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, tidak menggunakan e-learning yang kemarin. Nah, di sini di LMS Moodle itu alamatnya ini. Nanti yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah login dengan akunnya masing-masing. Dengan akunnya masing-masing, ada nama Bapak Ibu juga di atas. Di sini di tampilan awal itu ada notifikasi, ada chat. Nanti kalau anak-anak pas pelaksanaan ada yang aktif, nanti akan juga muncul. Kalau nanti sekiranya passwordnya terlalu ribet, silakan bisa diubah, diklik saja di preference, kemudian di change password. Masukkan password yang lama, masukkan password yang baru 2 kali, nanti di set change. Ini tampilan awalnya seperti ini yang akan nanti kita gunakan untuk pembelajaran daring pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk cara menggunakannya ada beberapa guru juga sih yang sudah bisa cara menggunakannya. Dan ini LMS Moodle ini rata-rata sudah digunakan di sekolah negeri, bukan rata-rata, semua sekolah negeri itu menggunakan LMS Moodle ini. Jadi kita terapkan aja supaya kalau dipinta laporan itu ya enak, karena yang jadi contoh adalah sekolah-sekolah negeri, laporan-laporan. Di sini di dashboard, ya, di dashboard. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada mata pelajarannya, ya, pada menu dashboard. Ada mata pelajarannya di mana di sini Bapak Ibu bisa memasukkan materi-materi, entah itu nanti ambil dari sumber yang ada di internet, ataupun PowerPoint, ataupun YouTube, dan yang lainnya, semuanya sama. Nanti ada mapel masing-masing. Di sini mapelnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, yang perlu Bapak Ibu buat dalam LMS Moodle ini adalah sebuah pembelajaran, materi, ya, dan presensi. Nah, presensi kenapa dibuat? Sebenarnya dari model ini ketika Bapak Ibu membuat sebuah materi ataupun topik, ya, itu akan terbaca siapa-siapa yang masuknya gitu. Tapi di KCD itu tidak mau tahu, harus ada absen, harus ada presensi. Jadi kita ikutin sajalah alur mereka gitu. Untuk untuk laporan PJJ ataupun laporan daring. Nah, di tampilan awalnya tadi di dashboard, ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja mapel yang akan dibuatkan materinya. Nanti saya minta itu pembelajaran Bapak Ibu tolong buatkan minimal untuk 2 pertemuan, karena kan harusnya kita mulai itu pembelajaran langsung di tanggal 19 Juli, dan Juli sudah terlewat, sekarang masuk ke minggu ketiga, ya 2 atau 3 karena kan minggu depan kita pelaksanaan akreditasi, ya, tanggal 12 dan 13. Jadi harusnya sudah masuk 3 kali pertemuan. Kembali lagi di sini.
Nah, ini tampilan awalnya di mana nanti Bapak Ibu memasukkan materi dan presensi itu di sini. Nah, materi dan presensi itu di sini. Bapak Ibu yang pertama dilakukan adalah turn on editing. Kalau seandainya mau bahasa Indonesia silakan. Tapi saya kurang enak. Salam. Yo masuk. Ini bisa. Google Meet kedengeran. Baru ada orang tinggal di dirinya. Saya keluar nanti. Karena saya pernah terus ini oke sip. Ngomong. Tadi kan terus itu. Di mute deh. Oke lanjut lagi. Nah setelah masuk di forumnya, ya ini kalau saya bilangnya forumnya. Nah Bapak Ibu turn on editing atau aktifkan mode ubah. Nah nanti yang akan tampil adalah seperti ini. Ada tombol tambahkan aktivitas ataupun sumber edit dan ini kalau saya dibilangnya ini panelnya. Nah di announcement ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi terlebih dahulu tentang sistem pembelajaran KKM ataupun dan yang lainnya. Ini kalau saya biasanya ini terserah. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik edit topik. Di sini judulnya masukkan pemberitahuan awal. Kemudian pesannya dituliskan, ya, salam dulu, dan lain-lain. Jadi untuk KKM berapa? Kalau KKM kan sudah ada ketentuannya sekarang udah pakai. Kalau mapel umum 60, kalau mapel produktif C2 dan C3 itu 65, sudah pasti seperti itu. Tapi tinggal di post dan akan muncul ketika anak mengklik ini nantinya ya. Ketika anak mengklik ini nanti akan muncul pemberitahuan awal. Nah, ada pesan-pesan dari Bapak Ibu. Jadi kayak apa ya? Khususnya kalau kelas 10 kan ada perkenalan guru terlebih dahulu. Ya. Lalu selanjutnya kita memasukkan materi ataupun bahan ajar. Biasa ini di-on-kan terlebih dahulu. Nah, sini ada topik 1 ya, topik 1. Jadi karena kita sudah dua minggu ya, sudah 2 minggu pertemuan, jadi tolong nanti Bapak Ibu minimal 2 ini sudah ada isi. Ya, sudah ada isi 2 materi ataupun 2 file ataupun mau link YouTube juga silahkan. Dengan 2 presensi kehadiran peserta didik. Nah, cara untuk menambahkannya, yang pertama di sini judulnya terlebih dahulu, judul materi yang akan dipaparkan di sana apa gitu. Contoh pengenalan komputer. Ini nanti akan jadi judulnya, judul materinya. Kemudian di atau mungkin tambahan 1 teman-teman. Lalu tambahkan aktivitas, ya, tambahkan aktivitas. Di sini ada resource. Untuk materi yang bentuknya tulisan, Bapak Ibu mau nyari di Google silakan, atau sudah ada e-booknya sendiri, itu silakan pilih yang ini apa sih? Page. Mana page? Nah ini page. Pilih yang page. Yang isinya itu materinya adalah berbentuk tulisan. Pengenalan komputer. Sini judulnya disamakan saja, pengenalan komputer. Deskripsinya tidak usah diisi, dan di sini konten yang perlu diisi. Ini tinggal copy paste seperti ini.
copy paste. Jadi tidak perlu ke notepad lagi, dari sumber yang ada di Google bisa langsung paste di konten. Nah, kalau ada gambar yang lainnya tinggal dipilih ya, insert image ya. Kemudian pilih upload ya, pilih upload. Kemudian cari gambarnya yang mana di komputer ataupun di HP Bapak Ibu, bisa kok dibuka di HP ya. Pilih upload file, kemudian pilih gambarnya. Lalu setelah itu upload. Dan ini kotak ini di checklist. Jangan lupa ini di checklist. Karena kalau tidak di checklist tidak akan muncul. Setelah berhasil diupload seperti ini, langsung di save, maka gambarnya akan muncul langsung. Ini untuk penambahan gambar ya, pada materinya. Nah, selanjutnya, kalau materinya sudah dimasukkan di dalam konten, Ibu tinggal di activity ini dulu. Ya udah, ini. Langsung ke activity completion. Nah, untuk materi ada perbedaan antara materi dan presensi. Ya. Untuk materi mau bentuknya apapun, ya. Untuk materi Bapak Ibu pilihnya itu yang ini, yang paling bawah, jangan yang manual, pilih yang otomatis, ya. Khusus untuk materi, ya. Khusus untuk materi. Dan ini checklist. Nah, kemudian sini ada tambahan, yaitu apakah materi ini mau dibuka sampai kapan, mau sampai kapan misalnya. Kalau tidak ada batasan, itu jangan di checklist. Tapi kalau ada batasan, contoh ini saya sampai tanggal 20 Agustus jam sekian, nah, berarti kalau nanti anak membuka lebih dari waktu yang ditentukan, maka materinya tidak akan bisa diakses, langsung blank. Ya. Tapi kalau tidak apa-apa, sampai tahun ajaran berakhir pun masih bisa dibuka. Kalau biasanya saya tidak diaktifkan. Nah, diaktifkannya nanti pas pembuatan presensi atau kehadiran. Jika sudah seperti ini, maka klik save and return atau simpan dan kembali. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti ketika anak mengakses ya penggunaan komputer dasar, nah, akan muncul materinya di sini. Dan selesai. Nah, ini untuk materi. Nah, nanti anak sebenarnya akan ketahuan, tapi karena KCD mintanya ada kehadiran juga, jadi kita buatkan presensinya juga. Ya. Ini untuk yang materinya menggunakan sumber yang langsung ditempelkan atau diterapkan di forumnya. Kemudian ada lagi mungkin Bapak Ibu punya slide ataupun PDF ataupun yang lainnya, tidak mau copy paste gitu atau bagaimana, bisa dipilih yang file. Nah, pilih yang file ya. Kalau yang bentuknya PDF, PowerPoint, dokumen ataupun yang lain yang lainnya silakan gunakan yang file. Judulnya apa? Seperti tadi bisa. Deskripsi kalau mau diisi silakan, tidak juga gak apa-apa. Kemudian pilih untuk upload filenya, pilih filenya seperti tadi, upload file saya dari dulu seperti ini. Mau PDF, Excel, akses, gambar juga bisa, dokumen juga bisa, yang penting bentuknya sebuah file. Tapi untuk file di sini ada keterbatasan, yaitu Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk mengupload file lebih dari 10 MB. Karena ini ada batasannya. Ya. Oke, pilih filenya, kemudian open.
dan upload file. Nah, setelah muncul di sini, ini seperti biasa, pilih activity completion, pilihnya yang paling bawah. Ingat ya, semua materi mau bentuknya apapun itu pilihnya yang paling bawah. Kalau yang presensi nanti beda lagi. Pilih yang bawah, ininya sudah terchecklist. Nah, jika sudah selesai, upload filenya juga sudah. Kemudian ini juga sudah dipilih aktivitinya, pilih yang paling bawah. Bahasa Indonesia juga sama. Kalau di sini Bapak Ibu pakai yang bahasa Indonesia nanti ya. Kalau nanti pakai yang bahasa Indonesia juga, pilihnya yang paling bawah. Dan ini di checklist. Nah, jika sudah selesai, simpan dan kembali. Nah, nanti si anak itu di tampilannya akan berbentuk seperti ini, PowerPoint, PowerPoint. Dan ketika diklik, nanti akan mendownload sendiri. Anak itu ya, peserta didik akan mendownload sendiri materinya, bisa dibaca. Lalu kalau bentuknya YouTube ataupun link sumber yang seperti ini, ya, materinya itu berbentuk video YouTube, ya, bisa dilemparkan ke YouTube. Dan bahasa sekarang itu saya lihat di provinsi terlempar. Kalau ada yang tular itu terlempar. Pilih activity, tambahkan activity, kemudian pilih link. Mana link? Ada resource. Nah, URL. Link harusnya. Oh iya, berarti URL karena bahasa Inggris. Pilih URL. Namanya tetap sama, judulnya pengembangan komputer. Kalau ini judulnya sesuai dengan materi Bapak Ibu, bab 1 mungkin apa, bab 2 dan apa itu. Ambil aja YouTube, pengenalan komputer. Kemudian ini ambil saja langsung linknya, atau klik kanan, copy link address, balik lagi di sini, kemudian paste di sini. Jadi hanya judul dan alamatnya saja yang diambil. Kemudian tadi sama yang sebelum disimpan ke activity complete, pilih yang paling bawah. Untuk semua materi itu pilih yang paling bawah. Nah, kalau sudah dicek lagi judul dan linknya sudah, kemudian ini juga sudah, lalu set. Nah, jika anak mengklik sebuah tautan ataupun URL, maka akan dialihkan langsung ke sumbernya. Ya. Ini yang sering digunakan untuk pembuatan materi dalam Moodle, bisa menggunakan page yang ditampilkan langsung di dalam LMS-nya seperti ini. Ya. Kemudian bisa unggah dokumen dengan kapasitas maksimal 10 MB, ya, dokumennya. Dan bisa juga berbentuk link ataupun bisa YouTube, bisa blog yang seperti ini, jadi bebas. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu harus lakukan, ya, aktifkan lagi, yaitu pembuatan presensi atau attendance. Jadi setelah materinya dibuat, mau bentuk apapun silakan, mau banyak seperti ini juga silakan. Seperti ini juga silakan. Nanti kalau seandainya yang page, khusus yang page, mungkin ada apa-apa. Di sini di akhirnya itu di akhirnya itu ada yang namanya tugas. Nah, tugasnya itu saya sarankan dikirim ke email ataupun dikirim ke WA. Nah, tapi kalau yang mau langsung tugasnya itu dibalas oleh anak di bawahnya, karena kalau page itu tidak bisa dibalas. Kalau yang mau langsung itu tambah aktivitasnya adalah forum.
Bedanya forum dengan page yang tadi, ya bedanya forum. Kalau forum ini anak bisa membalas materi ataupun konten pada materi yang kita bagikan. Pengenalan komputer. Biasa. Ya. Nah, di sini checklist kita copy lagi dulu ini. Contoh saja. Jadi kopinya bisa langsung ke sini. Jadi tidak usah dinotetkan lagi. Jadi langsung rapi. Bisa copy paste langsung. Nah, dalam ini dalam forum, kalau Bapak Ibu pilihnya itu forum, deskripsi yang diisi. Kalau page itu konten yang diisi. Ya. Bedanya yang page sama yang forum. Dan forum ini di checklist, display deskripsinya atau deskripsinya ditampilkan kalau bahasa Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya ini biasa di activity complete. Activity complete. Pilih yang ini. Pilih yang ketiga. Nah, perbedaannya lagi untuk forum, kalau anak itu bisa diaktifkan ataupun tidak, terserah Bapak Ibu. Maksudnya seperti ini activity complete itu untuk forum. Ketika anak sudah membaca materi yang Bapak Ibu sampaikan atau tampilkan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu checklist yang pertama, request post, ya, request post, artinya anak diwajibkan untuk membalas minimal satu dari konten yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ibu. Jadi ada balasannya langsung. Kemudian kalau request discussion, nah ini anak wajib membalas atau membalas postingan dari temannya atau yang lainnya. Tetap si A membuat sebuah postingan baru dari materi yang sudah diberikan. Kemudian oleh si B dibalas, maka dua ini akan dinilai langsung, gitu, bahwa anak sudah melakukan postingan dan diskusi. Tapi kalau tidak, ya, kalau saya ini forum biasanya digunakan untuk dalam sebuah kuis. Kalau materi saya menggunakan page, kalau forum saya gunakan untuk kuis. Jadi anak nanti bisa membalasnya juga dalam bentuk gambar. Di HP mereka ditulis dulu jawabannya di dalam buku, kemudian difoto, lalu mereka upload gambar. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau untuk yang membuat kuis sederhana. Nah, di sini kalau untuk kuis yang sederhana, request post-nya itu di checklist dan pilihnya satu. Gitu. Jadi anak wajib untuk membalas postingan yang sudah diberikan oleh kita. Jika sudah selesai seperti ini, biasa di save dan return. Nah, jadi akan muncul tampilannya seperti ini nih. Jadi anak tuh nanti harus membuat diskusi pada topik ataupun materi yang sudah Bapak Ibu paparkan. Nah, anak bisa mengupload ke sini jawabannya gitu ataupun diskusinya. Judulnya apa? Silakan. Nah, saya membuat untuk forum itu seperti kuis kecil. Ya. Kalau nanti ada pertemuan lagi mungkin di kita akan ada pembahasan tentang kuis. Kalau kuis lumayan ada ribet. Ya. Ini bedanya kalau yang menggunakan page dan menggunakan forum. Ya. Menggunakan page dan menggunakan forum perbedaannya adalah kalau forum itu anak bisa membalas atau membuat konten yang baru dari materi yang kita buat. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir ya, ini yang terakhir itu pembuatan. Oh iya, ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu. Sesuai dengan keinginan kita, silakan mau yang mana dulu. Gitu. Dalam pembuatan forum atau dalam pembuatan kursus, ini kursusnya namanya dalam model itu.
Bapak Ibu jangan sampai mental-mental. Kalau kita fokus di panel yang pertama, sudah panel pertama saja. Dan dulu panel kedua itu adalah topik 2 dan selainnya. Nah, kalau kurang mau langsung 1 semester atau setengah mid sampai mid semester, silakan add topik, mau berapa ditambahkannya silakan. Nah, untuk yang ini tadi, jadi nanti yang pertemuan kedua silakan edit dulu. Di sini pertemuan 2 itu apa judulnya ya. Kemudian aktivitinya juga ditambahkan, silakan aktivitinya mau forum, mau page, dokumen ataupun URL. Nah, yang terakhir masih di pertemuan pertama, yaitu ini saya tutup dulu. 12. Nah, ini kelihatan. Jadi ada di bawahnya nih, di sebelah kanan, agak sebelah kanan. Artinya masih 1 blok. Nah, kita tambahkan untuk pembuatan presensi. Pilih attendance. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Nggak enak pesannya kalau bahasa Indonesia. Pilih kehadiran, katanya itu kehadiran. Saya pakai bahasa Inggris lagi ya. Pilih tambahkan aktivitas attendance. Nah, di sini judulnya tuliskan presensi pengenalan komputer dasar sesuai dengan judulnya, atau mungkin mau yang lain silakan. Deskripsinya boleh diisi, kalau saya biasanya diisi harap lakukan pengisian presensi sebelum tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 16.00. Biasanya saya kasih tahu karena untuk presensi itu kita ambil batas waktu pengisian. Kalau tadi kan di materi itu tidak kita ambil batas waktu pengisiannya. Tapi kalau untuk presensi kita ambil batas waktu pengisian. Nah, di deskripsinya di checklist. Ini kalau kalimatnya mau terserah Bapak Ibu mau apa tuh, mau dibuatnya seperti apa kalimatnya. Yang penting ada pemberitahuan untuk melakukan atau menginput presensi sebelum tanggal berapa ataupun hari apa. Nah, di materi dalam Moodle itu sistemnya karena di sini gurunya itu megangnya satu-satu ya, dan ada 2 jurusan. Jadi walaupun nanti di jadwalnya berbeda waktu, berbeda hari gitu ya, Bapak Ibu untuk presensi buatkan ini batas waktu akhir. Contoh TI itu hari Senin jadwal Bapak Ibu mengajar. Dan di TBSM-nya contoh kelas 10 TBSM dan 10 TI, di kelas 10 TBSM-nya itu hari Rabu. Jadi nanti pembatasan waktunya Bapak Ibu buat di hari Rabu, jangan di hari Senin, agar rekapitulasi karena anak nanti melihatnya satu sesuai dengan khususnya yang ada di pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya. Nah, selanjutnya nggak usah, kamu juga nggak usah. Setelah di sini ada activity complete. Nah, activity complete. Nah, sini pembatasan waktunya. Ya. Untuk presensi, khusus untuk presensi, pilih yang kedua atau yang tengah. Jangan yang bawah, pilih yang kedua dan tengah. Dan ini aktifkan. Tadi seperti saya bilang, ini tanggal 5. Contoh ya, hari Senin dan hari Rabu, ambil batas yang paling akhir. Ambil batas yang paling akhir. Tanggal 5, contohnya. Kemudian jam 16.00. Jadi setelah tanggal 5 jam 4 sore ke sana itu tidak bisa diakses lagi. Itu perbedaannya untuk yang presensi. Jadi ini pilih yang tengah,
yang presensi itu, pilih yang kedua atau yang tengah. Kemudian tanggalnya diatur, bulannya juga diatur, dan jamnya atau pukul berapa. Setelah itu di save return. Nah, ini belum selesai kalau untuk presensi. Kalau saya biasanya presensi itu paling atas supaya anak bisa langsung lihat gitu. Nah, setelah modulnya dibuat, modul presensinya dibuat, Bapak Ibu klik ini nih, judulnya, klik judul. Kalau materi kan tadi langsung ya, kalau sudah disimpan, sudah biarkan saja. Nanti tinggal anak yang melihat. Ya. Nah, kalau untuk presensi, setelah modulnya dibuat oleh Bapak Ibu, klik. Ya. Di sini ada add session, kalau bahasa Indonesia apa ya? Tambahkan sesi. Nggak enak bahasa Indonesia. Tidak terbiasa pakai modal pakai bahasa Indonesia. Pilih yang add session di sini. Nah, pada waktunya date add session ini dibuat tanggal pertama saja. Pertama. Kok ada di samping ini? Artinya di sini. Nah. Oke. Oke, kita buat dulu yang ini. Contoh tanggal 4 hari ini hari apa ini? Rebo ya. Tadi kan batas waktunya tanggal 5 kan. Nah, ini dimulai dari jam berapa bisa melakukan presensi sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 4 sore. Deskripsi tidak usah. Nah, ini yang kolom ini yang paling utama dalam pembuatan presensi ya. Checklist. Kemudian setelah di checklist ya, ini tanggal 6 tanggal 4 ini di checklist, kemudian add. Oh iya. Oke. Karena waktunya sudah ini, jadi ini dibuka dari nanti presensinya itu dibuka tanggal 5. Kemudian pada status set di sini status set. Ini Bapak Ibu ubah. Ini mengubahnya cukup sekali saja. A I S A hadir. Izin sakit dan tidak hadir bisa, dan pilih yang ini, udah tuh, pilih yang ini. Jadi nanti anak itu kalau seandainya tidak melakukan presensi sampai batas waktu yang ditentukan, maka dalam sistemnya model itu akan otomatis tidak hadir anak tersebut. Ya. Update. Jadi yang diubahnya itu adalah akronimnya hadir, izin, sakit, dan apa? Hadir, izin, sakit, dan tidak hadir. Dan yang terakhirnya adalah ini. Ini di set di tidak hadir, jangan di sini. Ya, karena nanti kan untuk laporan Bapak Ibu juga pada administrasi guru mana yang hadir dan tidaknya itu dalam 1 semester. Nah, setelah itu dicek lagi. Nah, ini sudah muncul. Jadi nanti ketika anak masuk untuk pengisian presensi, ya, maka kalau melebihi batas waktu jam 4 sore, maka akan otomatis tidak hadir di laporan kita gitu. Nah, untuk melihat statusnya ada di menu report atau mungkin bahasa Indonesianya laporan. Nanti akan muncul sini siapa saja, dan ini sudah otomatis berdasarkan mapelnya.
berdasarkan mapelnya dan tingkatnya. Karena saya mengajar di kelas 10 untuk mapel SIMDIK, jadi ada yang TBSM, ada juga yang TI. Ini biasanya banyak ada di bawah, nggak kelihatan. Ada TBSM, ada juga TI, jadi sudah include. Jadi nanti kehadirannya itu bisa Bapak Ibu lihat pada menu report atau laporan, dan ini bisa diekspor ke Excel. Nah, Excel, downloadnya formatnya Excel, tinggal Bapak Ibu langsung oke aja. Jadi untuk melihat laporannya di sini di menu report ataupun laporan kalau di bahasa Indonesia. Nanti kalau yang tidak hadir, ini akan otomatis berwarna merah. Alpanya itu akan berwarna merah. Jadi anak tersebut itu tidak masuk, tidak masuk. Dan untuk mengambil laporannya tinggal diekspor saja ke bentuk Excel. Udah tinggal oke saja. Nah, itu untuk yang tadi karena ditutupnya itu sampai tanggal 6, jadi tambahkan sesi lagi. Tambahkan sesi lagi, yaitu untuk yang tanggal 6. Tanggal 6 dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu kemudian ini di checklist ya, student recording checklist, kemudian di nah, jadi pada tanggal 5 dan tanggal 6 sudah ada. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan nanti anak, Pak, absen lagi kan? Nggak usah, biarkan aja. Atau mau absen lagi supaya rajin, ya nggak apa-apa. Nah, nanti baiknya kalau saya itu walaupun di sininya nanti ada 2, itu dilakukan absen doang. Jadi hari sebelumnya sudah dibaca materinya, karena di sini ada 2 sesi untuk absensi untuk presensi ya. Jadi diisi dua-duanya. Untuk satu materi pada bab 1 atau pertemuan 1. Jadi nanti presensinya di anak ya. Ketika anak mengklik ini, dan ini deskripsi yang tadi saya buat itu muncul sini. Ketika anak mengklik ini, maka ketika nanti tanggal 5 ini akan berubah menjadi warna biru. Warna biru kalau sekarang, karena sekarang tanggal 4 itu masih warnanya seperti ini, tidak bisa. Tapi kalau besok dimulai dari jam 6 sampai jam 4 itu baru bisa diklik. Atau baru bisa untuk melakukan presensi anaknya. Nah, itu saja, selesai. Jadi dalam pembuatan kursus ya, dalam pembuatan course di Moodle ini, Bapak Ibu, ini judulnya silakan, jangan lupa ini turn on dan edit on. Mau diubah seperti apapun silakan, judulnya apa. Kemudian ini pertemuan 2 juga silakan. Nanti untuk materinya mau bentuknya page, dokumen, ataupun link YouTube, atau mau pakai Google Meet juga sudah disediakan. Bisa langsung. Kalau Google Meet Bapak Ibu harus 2 kerjaannya. Membuat room di sini judulnya apa, dan masukkan URL room Google Meet-nya. Dan aktiviti komplitnya sama, pilihnya yang ketiga. Khusus materi pokoknya pilih yang ketiga. Untuk presensi pilih yang kedua. Untuk aktiviti komplitnya ya. Kalau Google Meet ini judulnya apa, pertemuan 1 bab apa gitu ya. Kemudian di sini masukkan URL Google Meet-nya. Dan ini dibuka sampai kapan? Kalau untuk Google Meet ini harus wajib diisi, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa materinya. Pertemuan Google Meet. Saya coba pas. Google Meet yang ini saya coba copy. Yang bisa di copy. Saya copy, nanti tinggal di paste saja di sini di room URL-nya. Lalu aktiviti komplitnya pilih yang ketiga dan simpan.
Gitu, kalau Google Meet. Jadi anak nanti muncul di sini bentuknya seperti ini tampilannya, tapi ketika diklik akan langsung dilempar ke Google Meet. Gitu. Kalau mau yang pakai Google Meet, kalau saya mah yang sederhana saja, pilih mau pakai page silakan, forum juga silakan, berbentuk file juga silakan, atau berbentuk link eksternal silakan, mau YouTube, mau blog, mau forum di forum yang lain silakan. Nanti tugas Bapak Ibu adalah pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nanti untuk jadwalnya saya share. Jadwalnya saya pakai jadwal untuk persiapan akrab. Jadi tidak usah khawatir nanti akan diubah lagi karena pertemuannya juga pertemuan daring. Sebenarnya kalau daring tidak usah dijadwal, bebas, fleksibel, mau Bapak Ibu buatnya kapan juga silahkan. Yang penting nanti pada akun LMS Bapak Ibu itu sudah ada minimal 2 pertemuan yang dibuat. Ya, itu. Oke, mungkin hanya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, tenang, direkam, nanti bisa dilihat di YouTube. Enggak di gitu. Ada penyusup. Kalau tidak ada, ini sebagai buktinya karena direkam ya. Nanti akan ini, saya akhiri dulu rekaman.